恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方诸位佛菩萨和龙天护法，感恩恩师卢君宏师父。Saya rekan sedharma Huang yang berasal dari Malaysia. Karena saya akan saya pikul sendiri, tidak membiarkan rekan sedharma yang mendengarkan dan semua orang memikul. Anak perempuan saya dari umur 1 tahun lebih mulai memiliki gejala eksim. Penyakitnya sampai dia berumur 4 tahun menjadi semakin parah. Pertama kali setelah makan obat herbal, efeknya malah menjadi semakin parah. Sekali kumat susah untuk sembuh. Karma buruk seperti yang telah diperingatkan dalam mimpi meledak tepat pada waktunya. Setelah itu, mencoba lagi ke dokter dan tabib, pengobatan alami, segala macam suplemen dan terapi, total menghabiskan lebih dari Rp10.000. Semuanya tidak mendapatkan kesembuhan secara tuntas. Sampai suatu hari, saya mendapat petunjuk mimpi tentang kekuatan ikrar yang tidak cukup. Oleh karena itu, saya melihat sekali lagi wejangan master mengenai penyakit kulit dan kasus-kasus lainnya yang berhasil. Sekali lagi mengucapkan ikrar yang lebih besar. 1. Dalam 3,5 tahun, menyelesaikan 800 lembar Xiao Fangzi. 2. Dalam 1 tahun melepaskan 1.200 ekor ikan. Ketiga, melafalkan parita 5.000 kali Wang Senco untuk menyeberangkan makhluk hidup yang pernah kami makan. 4. Setelah pulih, memberikan kesaksian. Setelah berikrar 1 bulan lebih, suatu hari, ada seorang teman sedharma yang membawakan sebuah obat salep untuk dicoba. Tidak disangka, begitu saja langsung sembuh. Kak entah setape观世音菩萨. Terima kasih untuk teman sedharma ini. Mengenai penyakit anak perempuan saya, dari awal sampai akhir saya terus memimpikan mimpi yang akurat. 1. Sebelum karma buruk meledak, beberapa kali memimpikan anak perempuan saya memiliki rintangan. Petunjuk mimpi tentang kesehatannya yang tidak bagus. Kedua, petunjuk mimpi terakhir sebelum karma buruk meledak. Dalam mimpi ada suatu pemikiran yang mengatakan kepada saya, setelah 9 bulan akan ada arwah yang merasuki tubuh, baik buruknya putuskan sendiri. Ketiga, fase terakhir setelah karma meledak. Ada orang asing yang mengingatkan bahwa anak perempuan saya akan sembuh pada umur 6 tahun. Mimpi petunjuk tentang harus mengulang ikrar. Semua mimpi di atas semuanya terjadi. Melihat begitu banyak teman sedharma memberikan kesaksian tentang keberhasilan mereka dalam mengurai rintangan dari petunjuk mimpi, saya sangat malu dari awal tidak berusaha semaksimal mungkin. Jika tidak, kemungkinan anak perempuan saya bisa menghindari rintangan ini. Setelah anak perempuan saya sembuh, kadang melihat dia bangun tidur langsung memakai sandal dan mengikuti kita keluar untuk makan sarapan. Saya memiliki semacam kepuasan yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami sekeluarga merasakan tekanan yang sangat teramat berat. Tidak hanya dirikan aneh dari dunia luar, setiap malam dia gatal sampai tidak bisa tidur dan menangis. Seluruh badan dicakar sampai luka-luka, kadang sakit sampai seluruh badan tidak dapat digerakkan. Bahkan memegang pensil juga kesulitan. Pendidikan juga terpengaruh. Setiap hari mandi juga kesakitan sampai gemetar dan berteriak. Ada suatu waktu saya membatasi makanannya dengan ketat, mengakibatkan dia kurus drastis. Bahkan suatu waktu karena jarang membawanya keluar, mengakibatkan dia trauma terhadap dunia luar. Untungnya setelah itu dia pelan-pelan melafalkan parita kembali dan pelan-pelan dapat mengatasinya. Hasil yang didapatkan dari karma yang meledak adalah anak perempuan saya sekarang setiap harinya membaca parita dan mengerjakan PR. Lebih banyak dan lebih stabil dibandingkan dulu, karena dia sendiri saat karma meledak tiba-tiba suatu hari sedih. Sambil menangis mengatakan kepada saya, dia ingin melafalkan parita, dia ingin cepat sembuh. Dia tidak ingin begini,
Di dalam hati, dia sendiri mengerti tidak ada orang lagi yang bisa membantunya. Master mengatakan hasil dari parita yang dilafalkan orang lain tidak sebanding dengan yang dilafalkan diri sendiri. Ini benar adanya. Saat dia kembali melafalkan parita, saya dengan beruntungnya menemukan produk tambahan yang cocok untuknya. Tidak lama setelah anak perempuan saya makan, luka di telapak tangan yang lama sekali tidak pernah pulih pun sembuh. Tidak lama setelah itu, saya mendapatkan mimpi petunjuk untuk mengulang ikrar. Master berkata, melafalkan parita bukan berarti langsung bisa menyelesaikan masalah, tapi melalui berbagai cara bisa membantumu mengurai berbagai masalah. Melafalkan parita sangat menderita, tapi tidak akan menderita seperti saat pembalasan karma datang. Membina hati sangat sulit, tapi ada bodhisattva yang memberkati. Kedamaian dan kepuasan dalam hati adalah kebahagiaan dharma yang tidak dapat dirasakan oleh orang yang tidak membina hati. Ada dua cara mengikis karma. Yang pertama adalah menggunakan tubuh jasmanimu untuk terus menderita, membayar utang. Yang satunya lagi adalah melalui melafalkan parita, berikrar, melepaskan makhluk hidup untuk mengubah sebab dan karma buruk diri sendiri. Tidak ada hal yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Ada akibat, pasti ada sebab. Melalui belajar Buddha Dharma dan melafalkan parita, maka dapat mengubah kehidupan dan takdir secara keseluruhan. Singnifa menyata adanya. Kuan Yin Pusa Maha Welas Asih yang mengabulkan semua permintaan. Tidak hanya ada seorang master yang baik, yang terus diam-diam membantu dan mengarahkan kita, masih ada termasuk umat yang setiap saat belajar bersama-sama. Masih ada termasuk umat di seluruh dunia yang setiap hari saat belajar bersama-sama dengan kita, bahu-membahu berjuang menuju ke jalan Buddha. Yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada orang yang mengulurkan tangan yang hangat kepada kami saat masa-masa sulit tersebut, terutama teman-teman sedharma yang ada di sekeliling, juga wejangan yang diberikan master untuk kita. Karma adalah milik perorangan, walaupun bukan mereka yang secara tidak langsung membuat anak perempuan saya sembuh. Tapi saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, dukungan, dan dorongan moral dari hal ini yang dapat meringankan tekanan dan penderitaan saya. Terima kasih. Dalam kesaksian, jika ada yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih dan para Buddha Bodhisattva memaafkan. Mohon Bodhisattva pelindung Dharma memaafkan. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方诸位佛菩萨和龙天护法，感恩恩师卢军宏师父。感恩para rekan sedharma dan keluarga juga teman-teman sekalian. Dari Malaysia, Penang, seberang Pelai Selatan, Huang Suling, 感恩 salam Anjali. 让佛陀牵着我的手。